Terkait ledakan Tamrin, kami akan berbincang dengan Brigadir Herlina. Brigadir Herlina ini tengah bertugas di dekat lokasi saat ledakan terjadi. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Brigadir Herlina. Ini saat kejadian posisi Anda tepatnya ada di mana? Saya waktu itu bertugas di sekitaran wilayah Sarinah, di Polsek Menteng. Pada saat itu saya bertugas dengan tim 86. Tim 86? Ya, tim Jadi 86. pada saat mau syuting 86 ya? Iya, mau syuting 86. Kemudian kita mendengar informasi melalui HT dan langsung kita menuju ke tempat lokasi. Saat itu Brigadir Herlina sedang melakukan patroli Ya, atau patroli. sedang Patroli, kemudian ada informasi melalui HT dan kami langsung bergegas ke sana. Berapa jarak Anda dengan lokasi kejadian? Sedikit sih, maksudnya itu kan udah ditutup ya, sangat dekat. Itu juga udah ditutup, tapi karena saya pakai pakaian seragam, jadi saya boleh masuk gitu. Kalau boleh tahu kronologis secara detailnya apa saja yang ketika itu Brigadir Herlina dengar? Apakah memang mendengar ledakan, kemudian ada tembak seperti apa? Ada informasi melalui HT, katanya ada ledakan di seputaran Sarinah. Ya, dengar kejadian itu kita langsung ke sana, Mbak. Jadi pas perjalanan ke sana itu masyarakat udah berhamburan kemana-mana, udah banyak banget masyarakat yang ada di seputaran Sarinah. Jadi ledakan itu pada saat Brigadir Herlina sudah sampai di sana sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Dan apa yang Anda lihat selain masyarakat yang berhamburan di sana? Pada saat saya udah di tempat lokasi itu udah ada terpasang polis lain. Jadi udah disterilisasikan. Jadi semua orang tidak bisa untuk masuk ke situ. Termasuk saya sendiri. Tidak bisa masuk ke situ. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh sih, tapi masih bisa kelihatan gitu. Saat melihat kondisi sekitar begitu, apa yang dilihat Brigadir Herlina? Mungkin sekitar di sana ada korban. Iya, ada korban yang tergeletak di jalan, 2 orang korban, kemudian juga terlihat kantor polisinya yang sudah rusak. Tapi di situ juga banyak sekali anggota Polri, selain dari Polda Metro Jaya, terus juga anggota Reskrim, bahkan Wakapolri pun juga ada di sana. Ketika itu sesaat setelah mendapat kabar, kemudian bergerak ke sana. Kemudian apa yang dilakukan Brigadir Herlina? Apakah kembali bertugas? Apakah harus dipanggil untuk ikut ke dalam satuan begitu? Saya mencari informasi apa sih yang terjadi di sekitaran ledakan tersebut. Ternyata setelah dapat informasinya, kami langsung melihat korban dari jarak jauh. Tapi memang di situ banyak sekali masyarakat yang panik dan ada juga yang menangis di situ. Ya, dan suara tembakan masih terdengar nggak pada saat itu? Tembakan yang kedua yang terdengar. Kalau yang pertama dari arah mana? Dari arah gedung-gedung. Dari arah gedung Cakrawala ya? Iya, di daerah gedung-gedung. Saat itu bagaimana proses pengamanan yang dilakukan oleh aparat ketika itu kan Brigadir Herlina datang ke sana, penyerangan sudah terjadi. Bagaimana proses pengamanannya di sana? Sangat ketat sekali karena kan udah dipasang polis lain, Mbak. Jadi siapapun orangnya itu tidak boleh masuk ke pasangan yang ada di polis lain tersebut gitu. Personil semua diturunkan begitu ya? Diturunkan, tim medis semuanya juga turun. Apakah pada saat itu ikut berlindung pada saat itu pada saat ada tembakan? Enggak. Di situ memang Anda ada di mana itu? Ada di kerumunan media, semua banyak sekali masyarakat di situ yang di sekitar polis lain, Mas. Sebetulnya ada sedikit dilema mungkin untuk beberapa warga yang ada di sana, antara mereka harus keluar dari gedung untuk evakuasi, atau mereka harus tetap berada di sana untuk amannya. Ini apa yang dilakukan pihak kepolisian saat itu? Kalau misalkan yang di sekitaran tim ledakan itu mungkin kan di sana udah banyak polisi, Mbak. Jadi tetap di gedung itu karena memang banyak anggota yang di situ untuk menetralisasikan di wilayah tersebut. Yang Anda dengar pada saat itu mungkin dari komandan Anda atau dari arahan Kapolda itu pelaku itu lari ke gedung atau lari ke jalan lain? Jadi keluar gedung maksud saya. Iya, yang saya dengar itu kan awalnya itu ada orang yang mau ke Starbucks ya. Terus juga ada bawa tas gitu, terus diperiksa di pos lantas. Kemudian pos lantas itu katanya meledak, Mas, gitu. Jadi 3 orang itu sempat kabur dan yang 3 itu yang ditembak-tembakin. Itu kaburnya ke dalam gedung? Saya kurang tahu kalau yang itu ya. Soalnya dikatakan ke dalam gedung, oleh karenanya juga karyawan itu tidak boleh keluar karena dilakukan pemeriksaan di dalam sana karena dikhawatirkan ada pelaku teror. Ini banyak pernyataan begitu bahwa aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok orang ini adalah sesuatu yang mungkin ini kecolongan nih aparat. Ada dari pihak kepolisian bagaimana menanggapi hal ini gitu? Apakah ini betul-betul memang aksi yang
kecolongan, tidak terprediksi atau tidak seperti terprediksi apa? sama Tidak sekali terprediksi. ya. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh broadcast ya Mbak ya. Lebih waspada juga, lebih hati-hati terhadap lingkungan sekitar. Kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan harus dilaporkan ke kantor polisi terdekat gitu untuk membantu kami. Jika ada kejadian seperti ini betul-betul di ruang publik begitu ya, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah memang harus secepatnya keluar dari area ini atau tetap berada di dalam gedung? Apa yang harus dilakukan ya? Kalau menurut saya berlindung, mengamankan diri sendiri aja dulu gitu, karena mungkin di situ semua orang pasti banyak yang panik gitu Mbak, karena ada suara ledakan ataupun suara tembakan-tembakan. Takutnya kan kena sama masyarakat yang lain gitu, membahayakan. Tapi setelah kejadian ini, akankah semua tempat public area ini akan diperketat penjagaannya menurut Anda? Apakah justru apabila dilakukan itu masyarakat juga terganggu kadang-kadang ya dengan adanya pengetatan Tapi kan itu memang penting untuk kenyamanan dan keamanan bersama, Mas. Tuh. Tapi begini, Brigadir Herlina, ini kadang-kadang ya yang kemudian anggapan kita adalah banyak sekali gedung-gedung perkantoran ataupun gedung-gedung yang berada di kawasan protokol itu kan penjagaannya begitu ketat ya, mulai dari X-ray, kemudian juga metal detector. Ini banyak sekali kejadian ya kita masuk begitu saja gitu, tidak ada pemeriksaan seperti formalitas saja maksudnya. Seperti formalitas harusnya saja. lebih ketat lagi. Nah, keadaan kemudian ini terjadi seperti ini. Nah, jadi masyarakat menilai ini sudah dilakukan pengetatan penjagaan di setiap gedung. Nah, ini terjadi juga seperti ini. Sebenarnya SOP-nya seperti apa? Ini memang ada yang miss atau bagaimana? Kalau misalkan yang kejadian seperti itu, sebenarnya sih bukan petugas misalnya kepolisian ataupun security yang bertugas di area tersebut, tapi juga kalau misalkan masyarakat tahu tentang hal-hal yang mencurigakan atau apa, bisa membantu kami. Maksudnya kalau misalnya ada yang mencurigakan, langsung laporin aja gitu. Itu Jadi untuk membantu partisipasi masyarakatnya memang harus ya. perlu gitu. Kemudian apa yang mungkin ada prosedur khusus yang kemudian akhirnya dirancang oleh pihak kepolisian setelah hal ini terjadi begitu, karena seperti yang tadi Tommy bilang, penjagaan atau pengawasan itu hanya dilakukan seperti formalitas begitu. Apakah ini istilahnya baru ada kejadian aja deh nih, kemudian jadi lebih ketat begitu, baru ramai begitu? Iya, mungkin nanti petugas ataupun anggota kepolisian lebih memperketat ataupun menjaga keamanannya lebih ini lagi Mbak, lebih intim lagi gitu. Lebih intens begitu ya. Baik, nanti kita akan sambung kembali pembicaraan kita dengan Brigadir Herlina ya. Tapi